Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang materi graf. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilmar Rifaldi dengan NIM 211352008 dari kelas Malam B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas matematika diskrit 2 di program studi Teknik Informatika STT Wastu Kencana Purwakarta. Untuk pembahasan pada video kali ini, yang pertama adalah sejarah graf, lalu ada pengertian graf, lalu selanjutnya kategori graf, jenis-jenis graf, terminologi graf, serta peta konsep graf. Yang pertama adalah sejarah graf. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss bernama Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Masalah jembatan Königsberg adalah teka-teki lama mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau, tapi dengan tanpa melewati jembatan tersebut 2 kali. Euler berpendapat bahwa tidak ada jalan semacam itu. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan. Namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori graf. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini adalah gambar jembatan-jembatan yang tersusun pada sebuah sungai. Ada 7 buah jembatan. Lalu selanjutnya definisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan V dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edges. Dapat dilihat dalam contoh gambar berikut ini, di mana ada titik 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah V. Lalu ada E1, E2, sampai E7. Ini adalah sisi-sisi atau E. Selanjutnya adalah kategori graf. Secara sederhana, graf dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda. Jadi dinamakan graf sederhana. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ada titik 1, 2, 3, 4, dan ada juga sisi-sisi. Dan semuanya tidak ada yang ganda. Lalu yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi-sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Dapat kita lihat di contoh gambar berikut ini. Ada titik 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada sisi E1 dan E2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada sisi-sisi ganda E3 dan E4. Nah, ini disebut gelang. Lalu juga ada E6 dan E7. Ini juga sisi ganda atau gelang. Lalu selanjutnya adalah masih tentang kategori graf, yaitu graf berarah dan graf tak berarah. Graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Dapat kita lihat dari gambar berikut, setiap sisi-sisinya mengandung anak panah yang menunjukkan arah dari sisi tersebut. Dari sisi 1, 3 itu mengarah ke sisi ke titik 1. Dari sisi 3, 4 itu mengarah ke titik 3. Dan dari sisi 2 ke 3 itu mengarah ke titik 3. Lalu ada juga graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, dapat kita lihat dari contoh berikut ini, yaitu graf-graf yang biasa yang tidak memiliki anak panah untuk menunjukkan orientasi arahnya. Makanya disebut dengan undirected graph atau graf tidak berarah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf dan ciri-cirinya yang terlampir dalam tabel di bawah ini. Yang pertama adalah graf sederhana dengan ciri yaitu sisinya tak berarah. Lalu
sisi ganda yang dibolehkannya itu tidak, dan sisi gelang yang dibolehkannya juga tidak. Makanya dia disebut graf sederhana yang tidak memiliki sisi ganda dan gelang. Lalu ada graf ganda dengan cirinya tidak berarah, sisinya tidak berarah, dengan sisi gandanya diperbolehkan dan sisi gelangnya tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya ada graf semu dengan sisinya tak berarah, sisi gandanya diperbolehkan dan sisi gelangnya pun diperbolehkan. Selanjutnya ada graf berarah yang sisinya berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan dan sisi gelangnya diperbolehkan. Lalu yang terakhir adalah graf ganda berarah yang sisinya berarah, sisi gandanya diperbolehkan dan sisi gelangnya diperbolehkan. Lalu selanjutnya adalah terminologi dari graf. Terminologi yang pertama itu ketetanggaan atau adjacent, yang kedua bersisian atau insidensi, yang ketiga simpul terpencil atau isolated vertex, yang keempat graf kosong atau null graph, bisa juga disebut empty graph, dan yang kelima adalah derajat atau degree. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Dapat kita lihat dari gambar di G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 yang dihubungkan dengan garis sisinya. Lalu simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada garis yang menghubungkannya. Selanjutnya itu bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ dan VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Dapat ditinjau dari graf G1, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Lalu sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Selanjutnya itu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat kita lihat dari gambar G3 di sini. Simpul 5 adalah simpul terpencil karena tidak ada garis atau sisi yang menghubungkan dengan titiknya. Makanya disebut dengan simpul terpencil. Lalu selanjutnya adalah graf kosong, null graph atau juga empty graph. Yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Sehingga dapat dilihat dari gambar hanya terdiri dari V atau vertex tanpa ada E ataupun sisi karena sisinya adalah himpunan kosong. Jadi dapat disimpulkan kalau graf kosong itu terdiri dari hanya vertex saja, titik atau titik-titik tanpa adanya sisi. Selanjutnya adalah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut dengan notasi dV. Coba kita lihat graf G1, di mana D1 sama dengan D4, yaitu sama dengan 2. Lalu D2 sama dengan D3, sama dengan 3. Lalu pada gambar graf G3, D5 adalah sama dengan 0 atau simpul terpencil karena dia tidak memiliki sisi. Lalu D4 sama dengan 1, yaitu simpul anting-anting atau dalam kata lain juga disebut Venn dan vertex karena dia menggantung seperti anting-antingnya. Lalu pada graf G2, di mana D1 sama dengan 3, yaitu bersisian dengan sisi ganda. Dan D2 sama dengan 4, yaitu bersisian dengan sisi gelang atau loop. Lalu pada gambar G4, derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Jadi pada masing-masing simpul ada angka-angka yang menunjukkan derajatnya. Selanjutnya yaitu adalah peta konsep graf. Dapat dilihat dari gambar di sini adalah graf peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah. Ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan lain-lainnya. Setiap kotanya adalah sebuah titik atau vertex dan setiap titik dihubungkan dengan suatu sisi dan semua titik-titik tersebut terhubung sehingga menjadi graf.
Nah, ini adalah contoh dari peta konsep graf itu sendiri. Baik, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga ketidakjelasan penjelasannya. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.